Tangis Ayu Ting Ting dan Syifa pun kembali pecah di pusara Baby Zoltan. Hal itu pun terjadi kemarin ketika Ayu Ting Ting serta keluarga melakukan ziarah ketiga kalinya di hari keempat pasca Baby Zoltan pergi untuk selamanya. Tak hanya tangis di pusara Baby Zoltan, Syifa, ibunda almarhum, kembali membawa stok ASI-nya, lalu disiram di atas pusara Baby Zoltan, ASI yang seharusnya masih diminum oleh putranya. Namun kini telah meninggalkannya di usia yang seharusnya Baby Zoltan masih menyusui ASI ibundanya. Masih di pusara Baby Zoltan, Syifa pun juga mengungkapkan bahwa ia berharap roh putranya hadir lagi di mimpi ibundanya ini. Lantas benarkah roh Baby Zoltan juga hadir dalam mimpi kakek dan neneknya? Seperti apa kesaksian para selebriti ketika melihat kabut duka yang menyelimuti keluarga Ayu? Seperti apa pula suasana tahlilan di hari keempat tadi malam di rumah Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat? Bagaimana pula penjelasan para dokter spesialis anak soal bahaya diare pada balita pasca menjalani imunisasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih diselimuti rasa duka, Ayu Ting Ting dan adiknya Syifa bersama Abdul Rozak dan Umi Kalsum kemarin kembali berziarah ke makam Baby Zoltan, buah pernikahan Syifa dengan Nanda yang meninggal di rumah sakit di Bilangan, Depok pada tanggal 31 Agustus lalu. Ini merupakan ziarah ketiga kalinya yang dilakukan oleh keluarga Ayu pasca Baby Zoltan pergi untuk selamanya. Seperti ziarah di hari kedua yang diwarnai isak tangis yang masih menyelimuti. Syifa, ibunda Baby Zoltan, lagi-lagi membawa stok ASI yang seharusnya diminum oleh Baby Zoltan. Namun, ASI tersebut terpaksa ia siram di atas pusara putranya. Pada momen ziarah tersebut, terdengar pula permintaan Syifa di pusara Baby Zoltan, di mana ia berharap agar roh anaknya bisa datang lagi ke dalam mimpinya. Syifa pun juga berjanji kepada roh Baby Zoltan bahwa mereka akan datang lagi untuk berziarah ke makam Baby Zoltan.
Bu Ayu, Teh Siva turut berduka ya. Mungkin kalau Teh Siva gimana nih Teh Siva hari ini kondisi Teteh? Sempat mimpi juga ya. Tadi malam kembali digelar acara tahlilan hari ketiga meninggalnya Baby Zoltan di kediaman Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat. Acara tahlilan pun dihadiri keluarga, tetangga, dan sahabat terdekat Ayu Ting Ting. Umi Kalsum dan Ayah Rozak masih diselimuti duka yang begitu mendalam. Saat ditanya awak media, apakah mereka juga didatangi oleh Baby Zoltan dalam mimpi. Keduanya pun hanya bisa meminta doa agar dikuatkan untuk melewati duka yang kini mereka rasakan. Salawat dan salam terkata serta daripada kita Nabi besar kita Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita masuk umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma dari baginda kita bisa Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. الفتى سكر وسوسا زكا الكبر البطل فالكراس ينزل العقب الكرزي شرعب بمرتب شرعص بلا فسقان بأبي طالب رضي الله عنه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما Ade sempat datang katanya ke mimpi. Ada contoh, ada. Doain aja ya, semuanya biar ayah keluar. Awas. Saya maaf ya Teh. Kasih banyak. Para selebriti juga turut berduka cita atas meninggalnya keponakan Ayu Ting Ting. Sebagai seorang ibu, Alisa Subandono sangat merasakan duka yang dialami Syifa atas kehilangan putra tercintanya. Tetapi menurutnya, apa yang sudah menjadi takdir Tuhan yang harus diterima dengan ikhlas. Hal itu pula diungkapkan oleh Shirin Sungkar, Umi Pipik, seraya menyampaikan rasa bela sungkawa mereka kepada keluarga besar Ayu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah ya. Pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah yang menciptakan. Dan saya turut berduka cita untuk Ayu dan keluarga. Semoga ini menjadi sebuah tabungan buat orang tuanya. Karena nanti nih anak ini yang akan menjemput orang tuanya langsung di surga. Itu, menunggu orang tuanya udah di surga, yang jemput langsung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita untuk Ayu Ting Ting dan keluarga. Semoga keluarga yang ditinggalkan, terutama orang tuanya, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, dan semoga selalu bisa tabah dalam menghadapi ini semua gitu. Cuman memang sama-sama punya anak kecil, jadi bisa merasakan bagaimana sedihnya gitu, dan sampai mungkin kan setiap orang memang punya cara tersendiri untuk meluapkan kesedihannya gitu. Dan Oh ya, turut berduka cita, semoga Allah Ta'ala kasih keikhlasan, kasih kesabaran. Bismillah, insya Allah bisa menjadi syafaat nanti di surga kelak, insya Allah. Tabah ya, Masya Allah. Ya, kalau saya Ranti Purnamasari dan Nova Marlis mengucapkan turut berduka cita pastinya buat Ayu Ting Ting ya sayangnya, buat keluarga juga, keluarga besar ikut prihatin atas peristiwa ini. Ya, Bun ya? Ya, turut berduka buat ponakannya Ayu yang barusan kita dengar kabar meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan ini menjadi penguat itu, pengingat aja kalau kita juga semua ikut prihatin, ikut mendoakan, mudah-mudahan segera diberi keikhlasan dan kesabaran
dalam menghadapi semua ujian dari Allah ini. Amin. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hadiah lagi yang terbaik, yang lebih indah setelah ini. Sementara itu, seperti apakah para dokter spesialis anak saat bicara soal bahaya diare pada balita pasca imunisasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Meninggalnya keponakan Ayu Ting Ting baru-baru ini membuat sejumlah dokter spesialis anak angkat bicara terkait efek samping dari imunisasi. Analisa Dr. Ajeng, salah satu dokter spesialis anak pun juga mengungkap bahwa efek samping imunisasi memang beragam. Namun, seharusnya hanya beberapa saat saja. Meskipun ada kemungkinan timbul efek samping lainnya, hal ini pun perlu kepekaan orang tua terkait kondisi anaknya dan harus dilakukan tindakan cepat ketika efek samping seperti dehidrasi pun muncul pada anak. Hal itu pun terlihat saat kondisi bayi semakin lemas sampai tidak bisa menangis dan disusul gejala sesak nafas. Seperti kita tahu, diare adalah penyebab kematian terbesar pada anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia. Bila anak kita mengalami diare atau muntah-muntah, kita harus mengetahui apakah anak kita mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu ada derajat ringan, sedang, atau berat. Bila derajatnya ringan, biasanya anaknya masih aktif dan masih merasa haus, masih rewel. Tapi kalau bila sudah ada tanda dehidrasi terutama yang sedang, biasanya sudah ada mata cekung, lalu bibirnya kering, kadang ludahnya juga kering. Dan kalau kita lihat turgor di perutnya pada saat kita cubit tidak langsung kembali cepat, jadi turgornya mulai melambat. Kalau dehidrasi berat biasanya sudah disertai dengan penurunan kesadaran, jadi anak tampak lemah, tidak menangis, bahkan tidak mau menyusu. Dan bisa disertai juga tanda-tanda seperti nafasnya cepat, seperti sesak napas, dan terlihat lemah. Untuk dehidrasi itu harus segera ditangani. Jadi kapan kita harus waspada dan segera membawa anak kita ke dokter? Untuk bayi, terutama untuk usia yang masih di bawah 3 bulan, itu bila anak sudah muntah lebih dari 12 jam harus segera dibawa ke dokter atau tenaga medis. Apalagi kalau sudah pipisnya berkurang. Jadi kita lihat dalam 3 jam tidak ada pipis, nah kita sudah harus waspada. Mengenai imunisasi sendiri, setiap imunisasi mempunyai kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi pastikan pada saat imunisasi kondisi anak dalam kondisi sehat dan fit. Termasuk juga anggota keluarga di rumah dalam kondisi sehat. Dokter spesialis anak yang lain yaitu Dr. Rudi Hartono juga mengungkapkan ada beberapa efek samping dari imunisasi yang memang perlu dijelaskan kepada seorang ibu. Mulai dari efek ringan seperti mengalami bengkak di bekas suntikan, hingga efek yang berat seperti diare, mual dan juga muntah ataupun demam. Namun, efek samping ini pun hanya berlangsung sementara, setelah itu akan kembali baik. Namun, kondisi ini bisa menjadi parah jika kurangnya kebersihan ataupun bayi tidak mendapatkan asupan cairan, di mana akan sangat rentan terjadi dehidrasi dalam tubuh balita tersebut. Seperti yang kita ketahui, imunisasi itu mempunyai dampak yang sangat bagus. Namun, ada beberapa efek samping dari imunisasi yang perlu dijelaskan. Misalnya, kalau suntikan, umumnya efek sampingnya itu ringan ya, misalnya
bengkak di tempat suntikan, sedikit merah atau sedikit sakit. Nah, atau yang ditetes, yang terbaru ini pin polio ya. Nah, itu ada beberapa efek samping, misalnya mual, muntah, mencret, nah, kadang sedikit panas. Umumnya ini hanya berlangsung sementara aja, 1-2 hari dan akan membaik dengan sendirinya. Nah, ini jika ada ditambah dengan infeksi yang lain, misalnya kebersihannya kurang, nah ini bisa berlanjut menjadi lebih parah lagi, mual, muntah, mencret. Nah, kalau ini dibiarkan, anak tidak mendapat asupan cairan ya, misalnya pada bayi nih, nah ini sangat rentan terjadinya dehidrasi. Dari penjelasan dokter spesialis anak terkait bahaya diare pada balita pasca imunisasi, lantas seperti apakah penjelasan Ayu Ting Ting terkait kondisi terakhir keponakannya sebelum ajal menjemputnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ayu Ting Ting sempat menjelaskan kondisi terakhir keponakannya Baby Zoltan. Menurut Ayu Ting Ting, sebelum pergi untuk selamanya, Baby Zoltan pun sempat mengalami gejala diare dan juga muntah-muntah hingga kondisi tubuhnya pun menjadi lemas. Kondisi tersebut sempat membuat Ayu Ting Ting sangat khawatir dan berinisiatif meminta sang adik untuk membawa Baby Zoltan ke rumah sakit. Hingga saat Ayu diberi kabar jika Baby Zoltan pergi untuk selamanya, Ayu Ting Ting pun sangat terpukul dan juga syok. Ya kita juga kan nggak tahu ya, emang mungkin udah jalannya Allah gitu ya, yang terbaik buat si adik gitu. Jadi ya kita juga syok Mbak, keluarga juga semuanya syok, nggak ada yang nggak syok. Kaget ya awalnya ya karena emang awalnya muntah-muntah gitu, terus buang air gitu. Ya kita pikirkan biasa ya, terus kita cek ke rumah sakit juga dokter bilang nggak ada apa-apa, karena emang habis imunisasi juga kan, pas banget gitu habis polio itu gitu. Jadi dari situ udah mulai gejalanya kayak muntah gitu, terus udah kita bawalah ke rumah sakit, terus dokter bilang nggak apa-apa, memang gejalanya seperti itu rata-rata di anak-anak. Terus ya udah kita diemin, tapi setiap hari tuh nggak berhenti, ternyata muntah terus pup juga gitu. Jadi anaknya dehidrasi gitu. Dari situ ya udah dirujuk, kita awalnya di rumah sakit sini, dirujuk pindah ke rumah sakit Bunda Margonda. Kita sampai akhirnya masuk rujuk. Itu hari Rabu masuk rumah sakit, hari Kamisnya dipindah ke rumah sakit Bunda Margonda. Berarti 2 hari ya, Boy? Iya, di rumah sakit Bunda Margonda sampai hari Sabtu kemarin. Saya kurang paham tuh, karena waktu pas kesana kan Kak Siva sama Nanda pas hari Jumat di imunisasi itu, sorenya dia udah muntah, udah pup gitu. Sabtunya dibawa langsung ke rumah sakit itu lagi gitu. Ditanya sama dokter di rumah sakit Jakarta kan, ditanya sama dokter anak yang ngurusin si adek dari bayi gitu. Intinya nggak apa-apa deh, benar biasa.
Ya karena kita percaya karena apa kata dokter gitu kan, ya sudah, ya nggak apa-apa ya udah. Sifatnya mah saya juga enggak terlalu enggak ya, saya enggak cuma muntahnya doang, saya pikir muntah ya muntah sekali paling sehari sekali ya gitu, tapi ternyata ini enggak gitu, sekali tuh bisa berkali-kali, pup juga sehari tuh bisa berkali-kali gitu. Ya tapi memang udah takdirnya Allah juga. Tadi jam berapa? Sore malam. Jam 1 enggak. Saya cepet kok dari siang itu. Enggak jam 1 setengah 2 lah. Saya nyampe rumah sakit. Udah nggak kali. Langsung dinyatakan nggak ada sama dokter. Dan tidak tertolong ya. Bilangnya sih dehidrasi ya. Gitu. Ya semua cepet banget terjadinya, kita juga bingung Mbak, Mas, kita juga nggak tahu seperti ini gitu. Jadi aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. 2 bulan kurang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.